Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilah Putri Fatria. Kali ini saya akan melanjutkan materi minggu lalu, yaitu manajemen proses. Konsep proses yang pertama adalah sistem operasi menjalankan banyak dan beragam program, yaitu batch system atau jobs, time sort system atau user program atau text. Istilah pada buku teks yaitu job, text, dan proses dapat diartikan sama. Selanjutnya, proses adalah program yang dieksekusi, yaitu seperti aktif versus pasif. Lalu, instruksi pada program kode akan dieksekusi secara berturut-turut sesuai dengan line kode. Selanjutnya, proses lebih dari program kode yang aktif, yaitu sebagai melacak posisi instruksi, lalu menyimpan data sementara, lalu menyimpan data, dan menyimpan status proses seperti contoh aktif, wait, request, dan lain-lain. Selanjutnya, kebutuhan utama dalam pengendalian proses. Sistem operasi harus interleave atau saling melanjutkan eksekusi sejumlah proses, yaitu memaksimalkan penggunaan pemroses. Sistem operasi mengalokasikan resource ke proses-proses mengikuti kebijakan yang digariskan sambil menghindari deadlock. Sistem operasi komunikasi antar proses dan menciptakan proses oleh pemakai. Status proses. Yang pertama, saat-saat proses dijalankan, maka status dari proses akan berubah, yaitu status proses tidak selamanya aktif menggunakan CPU, lalu sering proses menunggu I atau O complete, yaitu status wait, sebaiknya CPU diberikan kepada proses yang lain. Lalu mendukung multitasking atau antilisasi CPU dan I/O. Lalu status proses antara lain yaitu new sebagai proses dibuat, running yaitu instruksi yang dieksekusi, lalu waiting proses menunggu beberapa event yang akan terjadi, lalu ready yaitu proses menunggu jatah waktu dari prosesor, dan terminated yaitu proses selesai dieksekusi. Nah, jika digambarkan status proses dalam diagram, maka bentuknya akan seperti ini. Seperti itulah jalan terjadinya status proses. Nah, penting yang harus kalian ingat yaitu hanya ada satu proses yang dapat berjalan pada prosesor manapun pada satu waktu. Banyak proses yang dapat berstatus ready atau waiting. 3 kemungkinan bila proses memiliki status running, yaitu ketika proses telah selesai, lalu waktu yang disediakan habis, dan terakhir sebuah event terjadi. Status proses atau lanjutan. Yang pertama, suspension atau penundaan, yaitu memindahkan sementara proses-proses tertentu yang mereduksi beban sistem selama beban puncak. Lalu suspended process, yaitu proses lain meresume. Lalu suspension jangka panjang, yaitu restart proses dibebaskan. Lalu memori utama, yaitu dibebaskan, dimanfaatkan proses lain. Yang terakhir, resume proses atau pengaktifan kembali, yaitu menjalankan dari titik instruksi waktu suspend terjadi. Pentingnya suspend atau resume, yaitu sistem berfungsi buruk atau gagal dapat disuspend lalu di-resume. Contohnya, proses pencetakan kertas habis lalu disuspend dan kertas ditambah lalu di-resume. Contoh lain, pemakaian ragu atau khawatir hasil proses maka dapat digunakan suspend proses lalu berfungsi sebagai resume proses. Terakhir, fluktuasi jangka pendek beban sistem. Suspend proses akan normal dan akan melakukan resume proses. Di manakah informasi proses disimpan? Yaitu data struktur dari operasi sistem dalam bentuk table. Sebagaimana satu entry table atau linked list sebagai struktur data untuk menampung informasi satu proses atau array of structure. Lalu sistem entry pada tabel proses menyimpan satu proses, contohnya Minix. Selanjutnya, informasi yang disimpan, informasi yang internal CPU, isi register program counter status CPU, dan lainnya, umumnya dalam bentuk stack frame. Identifikasi proses, yaitu nama proses, proses number atau index, dan proses ID. Accounting dan timer, user time, system time, alarm, dan sebagainya.
Dessert, yaitu memori dan file management. Nah, hanya segini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Karena manusia tidak luput dari kesalahan. Dan apabila ada yang ingin bertanya, kalian dapat menyampaikannya langsung